Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kau nyatakan di depanku, mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doanya. Shalom, damai dan sukacita Roh Kudus kiranya melimpah atas Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat malam. Kembali malam hari ini sehati bersama keluarga di rumah kita masing-masing, namun dalam kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera Kristus bersama dengan saudara-saudara yang lain di rumahnya masing-masing. Malam ini pun kita mempersembahkan doa syukur, pujian, dan membangun mezbah keluarga. Untuk itu Bapak Ibu, sebagaimana sudah disampaikan di warta jemaat, dipersilahkan salah satu dari Bapak Ibu atau saudara di tiap-tiap keluarga untuk memimpin doa pembukaan dalam ibadah doa atau mezbah keluarga malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kiranya Roh Kudus memimpin ibadah doa malam atau mezbah keluarga malam ini. Dari awal sampai selesai, kami semua sepakat di dalam doa, mengajukan permohonan dan mengadukan pergumulan kami masing-masing dengan keyakinan sesuai kehendak dan rancangan-Mu, Tuhan Yesus turun tangan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan bila nanti pada waktunya kami menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah, Roh Kudus menolong kami, agar kami tidak hanya mengerti akan kehendak-Mu, paham betul akan rancangan-Mu, tetapi juga kami dengan iman dalam ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengurapi para hamba-Mu yang melayani dalam ibadah doa malam hari ini sampai selesai nanti. Terpujilah
nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setelah kita mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang tiba waktunya kita hendak menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Ibadah malam ini istimewa karena yang hendak menyampaikan pemberitaan firman Allah adalah Ketua Badan Penghubung Gereja Betel Injil Penuh seluruh Indonesia. Atas izin beliau, khotbah Bapak Ketua pada sidang Mubapen
melalui Zoom meeting beberapa hari lalu, kami teruskan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Kiranya Roh Allah mengurapi hamba-Nya, Roh Allah mengurapi saudara dan saya, mengurapi kita semua, agar kita beroleh berkat oleh pemberitaan firman ini dan menjadi pelaku firman. Amin. Shalom semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka di dalam suratan 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat demikian bunyinya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebuah pernyataan yang sangat agung, yang sangat indah dinyatakan oleh Rasul Yohanes kepada kita orang percaya, saudara. Ketika dunia menghadapi COVID ini dan kita melihat begitu banyak kehidupan pribadi yang rontok, perusahaan rontok, bahkan negara pun rontok, ya, banyak negara-negara yang mengalami sekalian resesi. Dan yang indah firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan nama besar. Dunia ini hanya bisa dikalahkan, dikatakan oleh iman. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman itu kalau boleh kita sebut dengan gampang itu adalah percaya kepada Yesus. Roma pasal 10 ayat 17, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Iman yang kita percayai di dalam Yesus. Maka di dalam Yohanes pasal 17, hidup yang kekal adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus Allah. Saya percaya saya juga mengalami begitu berat tekanan yang kita hadapi pada saat-saat ini, saudara ya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kalau COVID ini sebagai ujian, maka saya percaya Tuhan mau semakin menguatkan iman kita. Bahwa ujian dari Yesus, ujian dari Allah bukan untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan kita, tapi untuk semakin menguatkan iman percaya kita. Sama seperti Ayub katakan ketika dia selesai menghadapi ujian yang begitu berat, sekarang aku melihat dengan mataku. Sekarang aku mendengar dengan telingaku. Dia semakin teguh, semakin percaya kepada Tuhan. Kalau COVID ini sebagai alat untuk memurnikan kita, kiranya saya sangat berdoa supaya kita para hamba Tuhan di GBIS semakin murni, semakin mengasihi Tuhan. Bahwa kehidupan kita di dunia ini begitu rapuh, tidak ada satu hal pun yang bisa kita pegang atau kita pakai sebagai sebuah alat untuk kita bersandar, berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang begitu bobrok ini, saudara. Maka betapa berbahagia kehidupan kita yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Rasul Yohanes menunjukkan bahwa iman yang kita miliki kepada Yesus itulah yang mengalahkan dunia ini. Yang jadi pertanyaan, apa sih yang ada dalam dunia ini? Apa sih yang ada di dalam dunia ini? Saya ingin mengajak saudara 1 Yohanes pasal yang kedua. Di sana dikatakan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. Atau kita baca mulai ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu yang ada di dalam dunia. Rasul Yohanes seolah meringkasnya, saudara sekalian, yang ada di dalam dunia itu semata-mata keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Masa pandemi ini kita melihat keinginan daging begitu nyata ya. Kalau saudara nonton dalam tayangan
berita TV itu tentang kejahatan, saya tidak tahu itu channel apa. Saudara ya, tentang kejahatan itu biasanya berseri. Bagaimana seorang istri membunuh suaminya, ya. Itu seri semua, istri bunuh suami, istri bunuh suami. Bagaimana seorang suami membunuh istrinya, suami bunuh istri, semua serinya seperti itu. Bagaimana seorang kekasih membunuh pacarnya, semua serinya seperti itu. Dan kita melihat polisi mengatakan bahwa pada masa pandemi ini kecelakaan lalu lintas itu turun sampai 70-80%, saya lupa lagi. Menurun drastis. Tapi satu hal yang membuat sedih, kejahatan semakin meningkat luar biasa. Kejahatan. Dari mana kejahatan? Itulah keinginan daging. Galatia pasal yang kelima, keinginan daging itu sudah nyata. Perseteruan, ya, saudara, semua disebutkan oleh Rasul Paulus. Saudara sekalian, kemarahan, amarah dan lain sebagainya. Itulah perbuatan daging yang kita lihat semakin merajalela pada zaman pandemi ini. Makin ngawur, makin ngawur. Saya melihat betapa luar biasanya firman Tuhan mengajar kepada kita. Bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi manusia-manusia baru. Tuhan Yesus mengungkapkan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, betapa pentingnya hidup baru, kelahiran yang baru yang dari Allah. Kelahiran baru itu, tanpa kelahiran baru tidak mungkin bisa melihat Allah. Tanpa kelahiran baru kita menjadi sakteruknya Allah, kita menjadi musuhnya Tuhan. Karena itu Yesus hadir ke dalam dunia. Dia datang dari saat kelahiran sampai kematiannya, itu merupakan paket penyelamatan bagi kehidupan manusia. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita, hanya dengan kasih Kristus, kasih karunia anugerahnya ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita tempatkan Yesus menjadi kepala gereja, menjadi kepala hidup kita, menjadi pimpinan hidup kita. Saya percaya itulah kita mampu diubahkan menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Bukan dengan sekolah yang tinggi, bukan dengan uang yang banyak, karakter diubahkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Saya kira Bapak ini singkat tapi luar biasa. Pernyataan yang menarik saya sampaikan Pak Juara Tampu Bolon. Begitu rindunya dia memiliki sebuah pengajaran. Saya kira GBIS itu sudah menunjukkan jati diri. GBIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh. Dan saya kira Rasul Paulus menunjukkan Injil itu apa. Dalam Roma pasal 1, Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Paulus menyampaikan doa yang luar biasa supaya kami selalu memberitakan Injil. Saya kira ini menjadi motivasi kita kenapa kita menjadi pelayan Tuhan, kenapa kita menjadi hamba Tuhan. Melihat di daerah, maaf kalau saya sebut seorang ibu menyampaikan laporannya di tengah-tengah pandemi masih luar biasa, hebat saudara sekalian. Ya, masih bisa bergerak, masih bisa membangun, masih bisa, wah ini yang luar biasa saudara sekalian. Saya kira ketika saya punya beban, punya hutang, karena itu saya sampaikan kepada jemaat pelajaran tabernakel. Juara Tampu Bolon saya sampaikan, itu PA, bagian PA hari Kamis. Dan ketika saya menyelidiki, mempelajari lebih lagi saudara sekalian, dan saya melihat tidak ada lain yang disampaikan kemah tabernakel itu selain daripada Injil Kristus. Amin. Saudara, dari warna-warna kain, pokoknya semua selalu menyangkut kepada Injil. Makanya Injil itu disebut Injil sukacita. Ya, Wahyu sampai Wahyu pasal 14 muncul itu Injil yang kekal. Artinya apa? Injil itu adalah sesuatu yang harus kita beritakan.
Karena Injil itu berita tentang keselamatan. Amin. Injil itu adalah kabar baik, berita yang dari surga, yang datang dari surga yang harus kita beritakan. Amin. Wahyu pasal 14, setelah munculnya antikris, ya pasal 13 itu antikris, saudara. Nabi palsu, 3 belegedegan. Antikris, iblis, nabi palsu, dan antikris itu ya. Saudara sekalian, sinaga pasal yang ke-11, pasal yang ke-12 itu sinaga merah. Maka malaikat membawa berita Injil yang kekal ini. Bahwa Injil yang kekal itu tidak pernah yang namanya tidak zaman. Injil itu harus diberitakan sampai kesudahan zaman. Itu bagi saya, itu berita yang paling pokok. Amin. Saudara sekalian, ya. Seorang yang tidak bisa menerima Injil Kristus, saya percaya yang dikatakan Rasul Paulus, matanya itu dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu dalam 2 Korintus pasal 4. Ya, jadi bagaimana kita mencegah perbuatan daging? Beritakan Injil. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh radikal bisa percaya kepada Yesus. Zaman sekarang kita melihat begitu banyak kehancuran dasar-dasar agama-agama di dunia, tapi Injil Kristus tetap bisa bertahan. Luar biasa, saudara sekalian. Itu adalah dasar yang paling teguh di tengah-tengah dunia yang biadab, di tengah-tengah dunia yang brutal. Kita pegang Injil Kristus menjadi berita sukacita, berita keselamatan, berita yang kekal bagi kehidupan kita, bagi jemaat kita. Sampaikan bahwa Yesus lahir, Yesus datang, Yesus menyelamatkan kehidupan kita manusia. Itu perbuatan daging. Lalu keinginan mata. Apa saudara sekalian keinginan mata? Keinginan mata kita melihat yang namanya keinginan mata, mungkin kita melihat, bayangkan itulah Adam dan Hawa. Hawa diajak untuk melihat ketika iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga Hawa begitu tertarik terhadap buah itu. Dan saya kira itu yang ditawarkan. Makanya kalau kita seringkali ada istilah lapar mata. Ya. Melihat orang makan apa, wah pengen. Ya, saudara. Melihat Pak Sombu bangun gereja baru, wah pengen. Saudara, pokoknya pengen terus, saudara sekalian. Kita diajari untuk memiliki keinginan yang tidak ada habisnya. Makanya Rasul Paulus katakan, hukum Taurat, kalau tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu dosa keinginan itu. Ya, saudara. Saya kira siapa sih yang di antara kita yang tidak punya keinginan? Ya, semua ingin. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita mengalahkan dunia ini. Saudara, dan saya percaya ketika kita memiliki Yesus, kita terpuaskan, hasrat kita terpenuhi. Kita bersukacita, kita bersyukur, berterima kasih betapa hebatnya Yesus. Menjaga, memelihara, menolong hidup kita. Dan ini merupakan perkara yang paling penting, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ibadah itu begitu besar. Ya, manfaatnya, kuasanya. Kalau itu disertai dengan rasa cukup. Saudara sekalian. Ya, kalau kita jadi hamba Tuhan dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan, dengan segala istilahnya strategi, visi, bukan nggak boleh, saudara sekalian. Yang akhirnya kita menjadi pribadi yang kecewa dengan apa yang kita buahi sendiri, saudara sekalian. Ya, saya bukan berbicara bukan tidak boleh memiliki keinginan. Ya, tapi mari kita punya keinginan yang kudus, keinginan yang memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Amin. Ya. Amin. Saya lihat itulah perjuangan para hamba-hamba Tuhan.
di GBIS, saudara sekalian. Kita memiliki pergumulan, memiliki tantangan, memiliki, saudara sekalian. Untuk apa kita melayani Tuhan? Untuk apa kita pergi? Ya, saudara sekalian, melayani Tuhan ke daerah-daerah, kemana-mana begitu, saudara sekalian. Hanya mungkin pandemi ini kita jaga. Bukan kita takut, nggak takut. Saya sudah buktikan, saya masa pandemi saya masih bisa jalan kok, masih bisa pergi. Tapi saya harus memberikan teladan yang baik, ya, terutama kepada jemaat. Ini kok hamba Tuhan sukanya ngeluyur, mungkin dianggapnya begitu, gawat, saudara ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal yang ketiga di sini Rasul Yohanes mengungkapkan bahwa dalam dunia itu bukan hanya keinginan daging, bukan hanya keinginan mata, tapi juga keangkuhan hidup. Sebuah kesombongan. Masa yang lampau itu saya sering dengar, saya sering baca khotbah masa lampau yang disebutkan dengan 7 dosa yang membawa maut. Ini yang sudah jarang kita dengar sekarang ini. 7 dosa yang membawa maut. Saya percaya kesombongan itu adalah dosa yang paling awal yang menghancurkan kehidupan manusia. Dosa yang menghancurkan bukan hanya manusia, malaikat Tuhan, saudara sekalian. Ya, kalau saya memandang untuk apa sih Yesus datang ke dalam dunia? Jawabannya satu, untuk berkorban bagi kita semua. Saudara, ketika kita menganggap falsafah dunia, apa sih yang disebut dengan istilahnya keagungan, kebesaran, maka kita akan melihat orang-orang contoh-contoh seperti apa Bill Gates, seperti apa Jack Ma, seperti apa ya orang-orang yang Steve Jobs dan lain sebagainya, merangkak dari bawah lalu menjadi seorang pengusaha yang semakin besar, akhirnya menjadi seorang terkaya di dunia. Kita senang dengan itu. Maka kita sebut itulah glory, itulah kemuliaan yang kita anggap, saudara sekalian. Coba Anda melihat apa sih yang dilakukan Yesus dengan kemuliaan. Bagi saya kemuliaan itu adalah, saudara sekalian, ketika Sang Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Filipi pasal 2 menunjukkan itulah pribadi Yesus. Mengosongkan dirinya, kenosis, membuang segala-galanya, menjadikan dirinya tidak ada apa-apanya. Saya kira seharusnya itulah kemuliaan. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau yang menjadi yang terbesar, layanilah. Itulah kemuliaan yang sejati. Kita hamba Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, maunya dilayani. Ya, kalau kita datang ke daerah, kamu harus perlakukan saya, saudara. Ya, hotel bintang harus disiapkan, ya, amplop bintang harus disiapkan. Itu yang terjadi sekarang, saudara sekalian. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Seperti apa glory, seperti apa kemuliaan yang sejati. Ya, dan Yesus menunjukkan bahwa Dia mengalahkan dunia ini dengan rasa rendah hati. Dengan kehidupan yang lemah lembut, kehidupan yang terus belajar, kata Ibrani, saudara sekalian. Dan saya rindu supaya kita semua sedang hamba-hamba Tuhan GBIS memiliki satu pemahaman, ya, belajar tentang pribadi Yesus yang agung, yang mulia itu seperti apa, saudara sekalian. Mari, kalau Anda dipakai Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan semakin besar, jadilah seorang pelayan Tuhan yang semakin rendah hati, semakin menyerahkan hidup bagi Tuhan. Jadilah engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang dikatakan firman Tuhan memiliki iman yang sama seperti Yesus.
Apa yang dikatakan oleh Filipi di pasal 2? Mari kita baca yang terakhir. Filipi pasal yang kedua. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Murid-murid pada awalnya sama. Mereka minta kedudukan, minta duduk di sebelah kiri, minta duduk di sebelah kanan. Murid-murid yang lain marah, merasa bahwa mereka semua berhak, lebih berhak dari itu. Tapi pada akhirnya mereka menyadari, setelah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita melihat bagaimana kehidupan murid berubah menjadi seorang hamba yang melayani, seorang hamba yang merendahkan dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Mubapen kali ini, walaupun kita hanya secara online, kiranya saudara-saudara, mari kita memiliki tabiat, memiliki pikiran Kristus. Ya, marilah iman kita menjadi iman yang mengalahkan dunia ini, bukan menjadi pribadi seorang hamba Tuhan, saudara sekalian, yang justru mempermalukan nama Tuhan. Kita sedih melihat para menteri Kristen mungkin makin dikikis. Yang satu terkena kasus korupsi, yang satu diberhentikan, saudara sekalian, dengan hormat. Kita sedih melihat para hamba Tuhan masuk dalam sel penjara. Ya, itu iman yang mempermalukan. Itu iman, bukan iman, saudara sekalian. Itu mempermalukan. Ya, itu bukan glory bagi Tuhan. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadilah hamba Tuhan yang meneladani Kristus. Jadilah pribadi yang memiliki iman untuk mengalahkan dunia ini. Orang melihat pelayanan kita dan menjadikan Kristus diagungkan, dimuliakan bagi kebesaran nama Tuhan ditinggikan di bumi Indonesia ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, saya sendiri menyadari betapa beratnya kita menghadapi tantangan, menghadapi COVID. Tapi satu sisi saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan terus menjaga kita, melindungi kita. Tapi terutama kita menjadi pribadi-pribadi hamba Tuhan yang kuat, yang teguh di dalam menghadapi tantangan, menghadapi berbagai badai, menghadapi soalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sekarang ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini terbaring lemah oleh karena sakit. Dimanapun saudara-saudara kami berada, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah dan memulihkan, baik itu orang tua maupun suami atau istri, anak-anak, ataupun cucu kami Bapa yang sekarang ini juga terbaring lemah oleh karena sakit. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Juga jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang sekarang ini dalam pergumulan, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami juga terus berdoa untuk pandemi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk aparat pemerintah yang sekarang ini melaksanakan program vaksinasi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kelancaran. Kami semua, seluruh rakyat Indonesia dapat menerima vaksin dengan baik, sehingga kami semua dapat memutus peredaran virus COVID ini Bapa, dan kembali kami dapat hidup secara normal. Kami juga berdoa Bapa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan Yesus juga terus memberkati
saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang dalam kesusahan oleh karena bencana alam, baik tanah longsor maupun banjir. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, terlebih anak-anak-Mu Bapa. Jadikan mereka sumber kesaksian, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat damai sejahtera ataupun jemaat dimanapun berada yang bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan kami, anak-anak kami dalam studinya. Tuhan Yesus juga memberkati. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus juga terus menuduhi kami dimanapun kami berada. Tuhan juga memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan jikalau sebentar tiap-tiap keluarga akan membangun mezbah doa masing-masing, kami percaya Roh Kudus juga hadir dan melawat setiap keluarga yang malam hari ini bersatu hati, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon dan mengucapkan syukur atas pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus selalu ada dan menyertai kami semua dimanapun kami berada sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.